Bukan saya yang cari loh, tapi Tuhan yang mencari saya. Di situ yang saya benar-benar mengalami sampai sebegitunya Tuhan mengingini saya. Saya seperti merasa di hati saya ada suara yang berbicara begini. Kecantikan kamu, kehebatan kamu, kekayaan kamu tidak bisa membeli hidup. Di titik itu, Pak, saya mengalami Tuhan secara pribadi. Inilah waktunya kamu mengalami aku. Menembus waktu, dalam kasih-Mu, tak terhenti. Shalom, sahabat Menembus Waktu, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC di podcast Menembus Waktu. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang hamba Tuhan yang banyak bergerak dalam pelayanan pengajaran, profetik, dan pemberdayaan wanita di gereja. Kita akan belajar banyak dari perjalanan iman, pelayanan, dan bagaimana menangkap pesan Tuhan di zaman ini bersama Pastor Catherine Maria Widya. Terima kasih Bu Catherine udah hadir pada siang hari ini di podcast Menembus Waktu. Senang Bu berjumpa dengan Ibu nih. Terima kasih banyak Apa Pak kabar, Denny. Bu? Sukacita bisa berkumpul bersama di Iya. tempat ini. Kita bisa berbagi hidup. Betul. Bagi teman-teman semua. Ya. Iya Bu. Nah ini kan podcast tentang bagaimana seseorang mengalami kairosnya Tuhan Bu. Iya. Menembus waktu ini ya. Betul. Mungkin Ibu bisa mulai cerita Bu dari masa kecil Ibu. Seperti apa sih masa kecil Ibu itu? Silahkan Bu. Iya, saya lahir dari keluarga broken home, Oh, Pak. iya. Jadi Tuhan izinkan saya lahir di saat saya umur 2 tahun. Iya. Kemudian papi mami saya divorce. Bukan karena ada pil atau will, Iya, tapi karena memang karena mereka menikah muda dan mungkin karena keributan dan sebagainya. Iya. Akhirnya mereka awal pada saat saya masih kecil, saya berpikir katanya Tuhan baik, katanya Tuhan sayang. Iya. Tapi kenapa saya beda? Teman-teman orang tuanya lengkap, kok saya enggak gitu ya. Jadi saya merasa apakah benar Tuhan sayang sama saya? Apakah benar Tuhan itu benar-benar ada gitu? Nah, dulu saya belum mengerti ya yang namanya Tuhan punya rancangan dalam hidup saya. Saya belum mengerti sama sekali. Tapi hari ini saya mengerti kenapa saya harus lahir di keluarga broken home, dan saya bersyukur kalau Tuhan izinkan saya lahir di keluarga broken home karena ternyata ada satu proyek Tuhan, ada satu rancangan Tuhan dalam hidup saya yang dari dalam kandungan ibu saya. Tuhan yang merajut dan Tuhan udah punya rancangan yang luar biasa buat hidup saya. Dan sekarang saya merasa begitu baik Tuhan dalam hidup saya sehingga saya bisa membagi hidup saya kepada anak-anak broken home, kemudian kepada keluarga-keluarga yang mungkin saat ini sedang di dalam guncangan, di dalam proses-proses yang tidak mudah. Di situ kami bisa hadir. Jadi ternyata itulah yang membawa saya kepada panggilan Tuhan dalam hidup saya, yaitu untuk keluarga-keluarga. Begitu Pak. Ya, luar biasa ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia Tuhan belum ajaib. tahu ya. Betul. Perjalanan tidak hidup kita tidak mengerti ya. Kairosnya Tuhan. Kairos ya. Tuhan sampai Tuhan bawa kepada kairosnya Tuhan tersebut ya Bu ya. Ya. Nah Ibu kan waktu kecil tadi merasa seperti yang kok Tuhan membedakan saya gitu loh ya. Nah waktu kecil pengenalan Ibu tentang Tuhan tuh seperti apa Bu? Jadi Ibu melihat Tuhan itu seperti apa? Waktu kecil itu saya melihat Tuhan itu sebagai satu karena keluarga orang tua setiap minggu ke gereja, ya saya hanya ikut ke gereja ritual. Mungkin bukan mengenal ya Pak. Saya hanya tahu Tuhan Yesus. Saya tahu Tuhan Yesus, tapi saya tidak mengenal karakter Tuhan. Saya tidak mengenal hatinya Tuhan, apalagi rancangan Tuhan. Saya sama sekali tidak mengerti. Tapi yang jelas yang saya tahu Tuhan tuh ada. Cuman kok tidak termanifestasi dalam kehidupan saya, karena kenapa saya seperti ini gitu. Jadi pengenalan saya akan Tuhan waktu masih kecil tuh saya sama sekali hanya sekedar tahu lah hanya gitu cuma tahu aja. Oh ya ada Yesus gitu. Kalau doa ke Yesus, doa kepada Tuhan gitu. Tapi tidak pernah mengalaminya secara pribadi begitu Pak. Nah sejak kapan Ibu
benar-benar mengenal Tuhan, Ibu. Perjalanan di Betul. proses yang bagaimana Ibu mengenal Tuhan, Bu? Bukan cuma teori gitu Iya. ya. Perjalanan yang sangat panjang, Iya. Pak Daniel. Pak Denny. Jadi waktu itu setelah melewati perjalanan panjang, jadi masuk ke masa remaja, Iya. banyak sekali Tuhan kirim orang-orang yang Tuhan kirim untuk saya bisa mengenal Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Mereka banyak suka menginjili saya. Tapi saya suka bilang agama saya, agama kamu, agama kamu. Iya. Kita saling menghormati satu Iya. sama lain. Iya. Saya tidak peduli bahkan Iya. begitu ya. Sampai satu hari saya dibawa ke satu musim sama Tuhan. Waktu itu saya harus menjaga papa mertua saya di rumah sakit. Iya. Waktu itu masuk ICU. Selama 1 bulan saya jaga papa di ICU. Di ruang ICU inilah Tuhan yang mencari saya. Oh. Di situ yang saya benar-benar mengalami sampai sebegitunya Tuhan mengingini saya. Bukan saya yang cari loh, tapi Tuhan yang mencari saya. Di ruang ICU itu ada satu keluarga seumuran dengan kami Iya. waktu itu. Dia menangis di dalam ruang tunggu ICU. Kemudian satu keluarga berdoa bersama-sama. Mereka memuji Tuhan. Saya bingung, mereka sedang apa ini? Iya. Saya tidak mengerti apa yang Iya. mereka lakukan. Singkat cerita, saya bertanya setelah mereka selesai Iya. berdoa, ada apa Ibu? Ternyata suaminya mendadak jatuh di Bandara Soekarno-Hatta karena pecah pembuluh darah kepala. Semua profesor dokter Iya. semua sudah angkat tangan, tinggal tunggu mujizat. Kalau memang Tuhan izinkan, dia akan sadar. Kalau tidak, istrinya harus mencabut ventilator yang ada. Ventilator itu perpanjangan Iya. nafas, Iya, dia alat mesin untuk pembantu ya, alat membantu bantu. untuk perpanjangan Iya. nafas. Kemudian dia bilang kami sedang menunggu mujizat Tuhan dan kami berdoa. Di situ tiba-tiba saya seperti merasa di hati saya ada suara yang berbicara begini. Kecantikan kamu, kehebatan kamu, kekayaan kamu tidak bisa membeli hidup. Hanya aku yang bisa beri kamu hidup. Di titik itu, Pak, saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saya bilang, iya ya Tuhan, masuk. Ruang ICU keluar sudah tidak ada. Dan itu tidak pandang usia. Iya. Ada bayi, ada anak remaja yang tumor otak, kepalanya sampai Iya. besar, masuk ruang ICU keluar tidak ada. Jadi tidak pandang usia. Iya. Inilah waktunya kamu mengalami aku. Di titik itu, Pak, di gereja kami sudah beberapa kali ada pemuridan. Iya, iya. Kami sudah mendaftar, Iya. kami lari. Oh. Kami sudah mendaftar kedua kali, kami lari karena jatuhnya hari Minggu, itu harinya ke mall Iya, bagi iya, saya, iya, ya. iya. Duniawi banget waktu itu. Kemudian tapi di titik itu saya mengalami yang Tuhan taruh, jangan keraskan hati kamu. Di situ saya ngalamin Tuhan secara pribadi dan saat itu saya langsung mendaftar dan kami ikut dan di sanalah kami menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi Saya dan suami saya. wah, luar biasa ya Bu ya. Justru di rumah sakit Ibu mengenal Tuhan nih. Iya, di ruang ICU. Di ruang ICU. Betul, Di lagi saat-saat nunggu papa. antara hidup dan mati itu tipis betul. sekali itu. Iya, betul. Iya. Jadi benar-benar itu menjadi satu seminar kehidupan, Iya. sekolah kehidupan yang Tuhan bawa itu Iya. musimnya di saat itu. Iya. Nah, setelah Ibu mengalami lahir baru, Iya. ya, apa sih yang Ibu lakukan, Bu? Ini kan awal ini ya, cinta mula-mula nih. Betul. Jadi saat lahir baru sama sekali nggak ngerti yang namanya pujian penyembahan. Iya. Saya tidak mengerti yang namanya Alkitab, baca Alkitab seperti apa. Saya juga tidak mengerti. Iya. Tapi Tuhan nggak pernah salah. Iya. Saya itu lahir di lingkup keluarga yang adalah guru. Oh. Jadi papi sambung saya Iya. adalah seorang guru. Oh. Jadi dari kecil saya hidup di dalam komunitas yang namanya pengajaran begitu ya. Nah, pada saat kami dipulihkan, kami Iya. masuk di dalam pelayanan di mana kami dipulihkan. Oh. Yaitu seperti kelas pemuridan di mana di situ ada pemulihan luka batin Iya. dan sebagainya. Nah, kami melayani Iya. di pemuridan ini. Iya. Dan waktu itu kami belum tahu kalau itu adalah departemen pemuridan. Oh. Pas kami tahu, kok bisa pas gitu Iya. ya. Jadi
rancangan Tuhan memang kairos Tuhan itu Tuhan bawa Iya. terus rancangannya itu dari lahir sampai kepada titik rancangan Tuhan itu memang udah Tuhan atur gitu. Iya. Kenapa harus papi sambung saya seorang guru? Iya, iya. Karena memang supaya saya dilatih mengajar sehingga saya terbiasa untuk Iya. mengajar begitu. Tapi sekarang pengajarannya beda. Iya. Bukan lagi bahasa Inggris tapi Iya. mengajar tentang kebenaran firman Iya. dan sebagainya. Jadi itu pelayanan pertama kami dan di dalam pengajaran ini adalah melayani keluarga-keluarga yang terluka. Oh. Baik itu wanita, anak-anak Iya. ya. Di dalam pelayanan ini kami bertemu dengan keluarga-keluarga yang diambang-ambang perceraian. Iya, iya. Saya bilang Tuhan nggak pernah salah. Nah, disitulah kami mulai melayani panggilan kami dan di dalam pelayanan ini juga saya mengalami baptisan Roh Kudus, Oh, kepenuhan Roh Kudus dan waktu kepenuhan Roh Kudus itu saya benar-benar bingung ini apa. Tapi setelah saya mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, wah itu cinta mula-mula yang haus. Buka Alkitab, kok kayaknya semuanya jadi ngerti Iya, yang tadinya tidak mengerti, yang tadinya ngantuk banget gitu Iya. kalau baca Alkitab di saat itu saya bisa Iya. langsung mengerti, oh ini maksudnya ini maksudnya Iya. ini, karena ternyata disitulah cinta mula-mula. Jadi buku-buku rohani, wah haus untuk Membaca baca terus. buku-buku rohani. Ya jadi sekolahnya itu bukan sekolah teologi ya, Iya. Heeh. tetapi sekolah kehidupan yang belajar langsung dari Tuhan. Iya. Kira-kira begitu sih Pak. Iya, nah Ya. Ibu kan pelayanan banyak di keluarga ya di Betul. awal itu ya. Iya. Nah, Ibu melihat bagaimana keluarga-keluarga ini mengalami prosesnya, Bu. Maksudnya apa aja yang Ibu alami dari cerita-cerita mereka itu, Bu? Ya. Banyak sekali Pak. heeh. Jadi ada kisah-kisah yang menarik kan, Bu? Yang Sangat. maksudnya yang bisa menjadi pembelajaran buat para penonton ya, Bu ya. Iya. Heeh. Jadi di dalam keluarga-keluarga ini ada yang datang dari keluarga yang narkoba, suami istri terjebak di narkoba. Terus datang di dalam pemuridan, kalau lagi ibadah di pemuridan dia ketawa-ketawa di belakang, ya. Tapi kami tahu ada rencana Tuhan atas hidup Iya. orang ini, seperti apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Iya. Jadi kami selalu memandang setiap orang yang datang di Iya. dalam kelas pemulihan ini, kami tahu ada rancangan Tuhan yang bakal terjadi atas keluarga ini, dan Tuhan mau pakai keluarga ini menjadi kesaksian dan menjadi membawa keluarga-keluarga lain juga dalam pemulihan Iya. sama Tuhan. Jadi dari latar belakang narkoba dan sebagainya, kemudian mereka saling mengampuni. Oh. Pada saat mereka dipulihkan, itu Tuhan hadir di dalam bahtera rumah tangga mereka. Mereka sekarang melayani bersama kami. Wih, luar biasa. Terus ada satu kesaksian yang luar biasa. Iya. Kami pernah melayani orang gila. Oh. Jadi saya bilang, yang apa yang dibaca di firman itu hidup di depan mata kami Iya, gitu ya. iya. Waktu kami waktu dilayani gitu ya, dia tidak tahu apa-apa, Iya. nanar, badannya bau satu badan gitu ya. Saya bilang, ini apa dia bisa pulih, apa bisa sembuh dengan kondisi yang seperti ini. Iya. Firman ditabur juga dia tidak mengerti, Iya. nanar tatapannya. Tapi yang ajaibnya Iya. Pak, pada saat dia masuk kolam baptisan, kami menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri. Begitu masuk kolam baptisan, dia bangkit. Dia seperti kayak dapat hidup baru. Iya. Dan dia sembuh Pak. Wih, Dan luar melayani biasa, bersama luar biasa. kami. Dan saat ini sudah punya keluarga Iya. dan sudah punya anak. Wah. Kami turut bersukacita dan Iya. di situ iman kami semakin bertambah karena kami melihat apa yang mustahil buat manusia, tidak ada yang Iya. mustahil buat Tuhan. Dan Tuhan kerjakan di depan mata kami. Iya. Keluarga yang dari narkoba sekarang melayani Tuhan, Iya. istrinya menjadi worship leader Iya. sekarang, yang tadinya ketawa-tawa di Iya. belakang sekarang menjadi worship leader yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Suaminya juga sekarang melayani jiwa-jiwa, melayani keluarga-keluarga lain, sama seperti pelayanan kami Iya. saat ini. Dan Ibu juga saat ini kan melayani di wanita, Bu ya. Betul. Nah, bagaimana Bu itu?
pelayanan seperti apa gitu? Ya, jadi di gereja kami ada yang namanya Wanita Bethel Indonesia. Iya. Jadi kan ada WBI ya? WBI, Iya. betul ya kan? Ada WBI di mana memang ini adalah ibadah wanita, Iya. khusus wanita. Dan di dalam ibadah ini kami ada bentuk kelompok-kelompok, Iya. sehingga ada kelompok kecil Iya, kelompok sel lah semacam ada itu ya? ada sel grupnya Sel di group dalam ya. kelompok kecil ini ada pemimpin-pemimpinnya dan mereka saling menguatkan satu sama lain sehingga membangun teman-teman yang mungkin saat ini sedang lemah, mungkin yang saat ini apalagi tekanan di akhir zaman ini tidak mudah ya Iya. Pak ya, dengan tekanan-tekanan ekonomi dan sebagainya. Nah, bagaimana kita sharing life, Iya. bagaimana kita membagi hidup kita, waktu kita juga mengalami tekanan di ekonomi, waktu kita mengalami sakit, Iya. waktu kita mengalami tekanan dalam keluarga, dan bagaimana kita bangkit. Jadi Iya. bukan kemenangannya, tetapi bagaimana proses. Bukan kemenangannya, Iya. tetapi proses untuk menangnya. Iya. Itu yang patut kita bagikan ke banyak orang, karena itu penting dan itu akan berdampak Iya. bagi banyak keluarga Iya. begitu. Dan itu yang tidak mudah. Iya. Menjalani prosesnya itu yang tidak Iya. mudah. Orang suka lihat cuman kemenangannya, Iya, iya. dan mereka pikir, Tuhan kasih dia kemenangan, tapi mana saya belum. Iya. Dia tidak tahu sebelum kita terima kemenangan kan Iya. kita juga melewati proses Prosesnya, yang betul. mungkin tidak 1 bulan, mungkin 1 tahun, Iya. mungkin 7 tahun, ada yang belasan tahun Iya. gitu. Nah, kita saling sharing Iya. bagaimana dia bisa kuat dalam belasan tahun, Iya. bagaimana dia sesuai kapasitas masing-masing kan, Iya. karena tidak melebihi kemampuan kita setiap Iya. proses itu gitu sih Pak. Nah, kalau di wanita Bu ya, Iya. biasanya problem apa, masalah apa sih Bu yang banyak terjadi? Di wanita itu yang paling banyak terjadi ada KDRT, Iya. Pak, ya. Kemudian ekonomi Iya. sudah pasti. Terus juga ada KDRT itu kadang bukannya pukulan loh ya Pak ya. Oh, dari tapi verbal. Verbal Iya. ya. Itu melukai ya. Kemudian juga ada yang luka batin Iya. dan sebagainya. Itu yang lebih banyak terjadi Banyak ya. di wanita, di luka batin itu. Jadi Iya. ujung-ujungnya adalah pelayanannya bagaimana dia bisa mengampuni, ya. bagaimana dia bisa mengampuni karena tidak ada penghakiman yang membawa orang pada Iya. pertobatan, tetapi pengampunan itu bisa membawa orang pada pertobatan. Iya. Itu yang selalu kami tanamkan kepada wanita-wanita. Penghakiman tidak akan membawa suamimu bertobat, tetapi pengampunan itu membawa suamimu pada pertobatan. Nah Bu, ini menarik ya. Bagaimana sih Ibu bisa memberikan supaya para wanita ini bisa, kalau dia mengalami luka batin terhadap suaminya, bisa mengampuni Bu? Karena saya tahu lah ya. nggak mudah itulah Bu ya. Nah, kan Ibu mengalami pelayanan di bidang ini dan banyak orang yang mengalami hal yang sama kan. Bagaimana sih bisa mengampuni pasangannya? Nah, Ibu bisa bagikan nggak Bu? Bagaimana sih caranya nih supaya para istri-istri bisa mengampuni suaminya? Gitu. Kembali kepada salib sih Pak. Oh, Jawabannya semua iya. ada pada salib. Memang kelihatan klise ya. Iya. Tapi saya pernah merenungkan seharian loh ya. Iya. Heeh. Kenapa ya orang karena kita kan wanita melayani wanita, pria melayani Iya, pria. iya. Jadi saya bilang kenapa ya wanita-wanita waktu mau mengampuni itu sampai melintir-melintir di lantai loh Pak. Oh, gitu ya? Saking sakitnya. Bermanifestasi gitu ya? Manifestasinya tuh sampai yang enggak gitu Iya. ya, enggak mau mengampuni. Iya. Kenapa Tuhan kok susah banget mereka untuk Iya. mengampuni? Karena aku harus mati untuk bisa mengampuni. Oh. Untuk kalian bisa diampuni. Mm-mm. Jadi ternyata yang paling tinggi, tingkat tertinggi itu adalah pengampunan. Kita gampang untuk memberi, kita Iya. gampang untuk, tapi yang tingkat tertinggi itu adalah pengampunan. Kenapa? Iya. Karena untuk kita diampuni, Yesus harus mati di kayu salib. Untuk itulah kenapa sulit. Jadi itu yang kami selalu bagikan kepada ibu-ibu. Ingat loh, Iya. kita ini lebih dulu diampuni. Iya. Nggak ada alasan buat kita untuk tidak mengampuni. Jadi pernikahan yang berhasil adalah pernikahan yang dimana sepasang suami istri itu bisa saling mengampuni setiap hari. Luar biasa. Bukan setiap hari. Setiap hari. Jadi saya bilang ada rancangan Tuhan dalam hidup kamu untuk
pada saat mengalami sesuatu hal, karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Iya. Tuhan mau pakai hidupmu untuk keluarga yang mengalami hal yang sama. Iya. Pada saat kamu bisa melewati dan menang. Iya. Bagaimana kamu bisa memenangkan suamimu, bagaimana Iya. kamu bisa mendoakan suamimu sampai suamimu itu mengalami perjumpaan Iya. secara pribadi sama Tuhan. Jadi kita kuatkan terus untuk pandang salib, bagaimana Yesus memilih untuk naik ke salib itu, padahal dia punya banyak pilihan untuk lari loh, Iya, untuk iya. membela diri, Iya. tapi dia tidak memberi jawab. Dia punya pilihan untuk turun dari salib karena dibilang kalau memang itu apa namanya kamu anak raja, turun dari Iya. salib. Tapi dia tidak turun dari salib Iya. karena dia tidak bisa menyangkal dia begitu mengasihi kita. Iya. Pada saat di bawah seperti itu, dia akan membayangkan, Iya. iya ya Yesus dulu mati buat. Nah, itu menjadi kekuatan buat dia untuk bisa mulai mengampuni suaminya. Walaupun Iya. itu proses ya Pak, Iya, nggak ada seperti membalikan telapak Iya, tangan. betul. Nanti kadang jatuh lagi, Iya. dikuatkan lagi, Iya. dia maju lagi, Iya. jatuh sampai akhirnya suaminya menang. Wah, Seperti iya, itu. Luar biasa. Puji Iya. Tuhan nih kalau bisa mengampuni itu ya Bu ya. Iya. Wah. Karena nggak mudah Nggak itu. mudah sih memang. Iya. Ya. Bu, Ibu kan punya kesaksian nih tentang Ibu pernah mengalami sakit dan Iya. bagaimana Tuhan yang menyembuhkan Ibu tuh Bu. Iya. Bisa cerita nggak nih Bu? Ajaib Ya, Tuhan ajaibnya itu. Tuhan nih, Bu. Tuhan ajaib Iya. ya. Karena setiap cerita dalam hidup kita waktu kita membiarkan Tuhan menulisnya Iya. oleh tangan Tuhan Iya. sendiri, itu hidup kita menjadi satu hal yang indah, Iya. suatu hal yang kairos Tuhan itu mendatangkan satu iman yang berlipat ganda. Jadi 8 tahun yang lalu Tuhan mengizinkan saya sakit lupus, Pak. Oh. Jadi Lupus itu autoimun ya, Bu, ya? Autoimun. Jadi orang autoimun belum tentu lupus. Iya. Tapi kalau orang lupus pasti autoimun, Iya, betul ya? autoimun, terus banyak jenisnya, salah satunya lupus di ya. tes lagi. Nah, ternyata saya lupus. Jadi awal mata saya tiba-tiba bengkak dan berair merah gitu ya. Kemudian ke dokter mata nggak sembuh-sembuh selama 3 bulan. Iya. Nah, kemudian dokter juga bingung, ini kenapa ya kok begini. Terus beberapa hari kemudian dia ada rash di pipi saya merah berbentuk butterfly. Iya. Nah, kemudian saya ke dokter kulit. Iya. Nah, ke dokter kulit, dokter bilang ini bukan penyakit biasa, ini penyakit serius. Kemudian saya disuruh tes darah. Iya. Nah, ternyata hasilnya benar, saya sakit Anates lupus. tuh ya itu ya? Anates, Iya. betul, DS-DNA Iya. dan sebagainya. Panjang perjalanan yang sangat panjang. Kemudian saya harus minum steroid. Iya. Saya mengasup steroid selama kira-kira 7 tahunan, sehingga membuat wajah saya dulu nggak seperti ini waktu itu, seperti moon face. Iya, moon face, jadi ya. bengkak, Membengkak, jadi bulat gitu, Iya. bengkaknya tidak sehat Iya, gitu. Ya. iya. Jadi bukan karena Nggak badannya proporsional ya. bukan gemuk, badannya kecil tapi Iya, mukanya nggak- besar. Itu saya lewati bersama Tuhan lah ya. Jadi waktu itu diserang pertama di wajah, di kulit, kulit ini semua rash. Iya. Kemudian satu badan tuh sakit yang luar biasa. Nyeri gitu ya. Sampai kalau suami pulang itu saya minta suami untuk pukulin, karena kalau dipukulin tuh kayak teralih dari rasa sakit satu badan itu. Dan satu hari waktu saya divonis sakit lupus, saya saya sibuk cari di Mbah Google Iya, iya. tentang apa itu lupus, Iya. kenapa ini dan sebagainya. Iya. Sampai Pak, saking saking stresnya saya dengan sakit saya sampai meninggalkan Alkitab beberapa waktu Iya, iya. untuk gak lama. Iya. Tapi beberapa lama saya sibuk dengan mencari tahu kenapa saya sakit, ada apa dan sebagainya, sampai saya tidak buka Alkitab. Iya. Dan di satu hari, Iya. di satu pagi, saat saya buka Google itu, Iya. dan waktu baca Google nggak ada yang bagus, Pak. Oh. Semua yang namanya sakit lupus Iya. itu endingnya adalah kembali ke rumah Bapa di surga Iya, iya. ya. Karena nggak ada obatnya itu ya. Karena tidak ada obatnya ya. Nah, kemudian satu pagi itu Iya. tiba-tiba kuat banget di hati saya. Iya. Tutup semua Google, Oh. buka Alkitab. Ya. Saya buka, Kembali ke Alkitab. kembali ke Alkitab.
Saya buka Alkitab. Saya asal buka, Pak. Iya. Tiba-tiba saya dapat di Amos 5. Oh. Carilah Tuhan maka kau akan hidup. Itu saya pegang. Iya. Dari hari itu saya pegang. Waktu saya mencari Tuhan, maka saya akan hidup. Kemudian berjalannya dengan waktu, saya tinggalkan semua Google. Iya. Saya hanya percaya pada saat saya baca firman Tuhan yang hidup itu, saya akan hidup. Iya. Jadi saya gali firman dan sebagainya. Saya lewati hari demi hari yang tidak mudah, Iya, Pak. iya. Sekarang untuk disaksikan, rasanya singkat, cuma 5-10 menit bisa disaksikan. Tapi perjalanan iman itu sangat panjang. Dan itu jatuh bangun. Karena serangannya berkali-kali. Terus ada satu hari diserangnya ke nafas, Pak. Saya panas 39,5 waktu itu. Panas tinggi sampai saya tidak bisa bernafas. Perjalanan menuju ke rumah sakit itu adalah perjalanan yang sangat panjang buat saya. Karena saya hanya nafas dari mulut. Dan di mobil saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa ini akhir dari hidup saya? Saya punya salah apa sama Tuhan? Banyak. Terus saya bilang, anak kami masih kecil. Anak yang terkecil masih kecil waktu itu. Baru kelas 2 SD kalau nggak salah, apa kelas 3 SD. Kemudian saya bilang, Tuhan, Valerie masih kecil. Apa ini akhir dari hidup saya? Terus tiba-tiba firman Tuhan yang menjadi pedang roh itu keluar saat itu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena di dalam kelemahanmu itulah kuasaku menjadi sempurna. Saya pegang itu, Pak, dan sampai di rumah sakit saya langsung dibawa ke UGD dan sebagainya. Kemudian dicek toraks, dicek semuanya, karena itu bisa menyerang ke semuanya kalau lagi lupus menyerang. Singkat cerita, dokter sampai takjub. Lupus itu tertinggi 70. Saya itu 200 lebih, Pak. Melebihi ini ya. 3 kali lipat. Jadi dokter bilang harusnya ini paru-paru rusak. Harusnya jantung rusak. Tapi puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik. Di situ saya bilang, Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menggenapi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena di dalam kelemahanmu itulah kuasaku menjadi sempurna. Dan waktu saat itu saya nggak ngerti apa tuh maksud dari firman itu. Cukuplah kasih karunia. Ternyata hari ini saya baru mengerti. Saya banyak dipercayakan di banyak hal. Makanya kalau ditanya pelayanannya di mana, saya banyak pelayanannya di beberapa bidang. Dan waktu saya baca tentang kisah Paulus, ternyata memang itu duri dalam daging yang Tuhan kasih ke Paulus supaya Paulus tidak sombong. Karena di dalam kelemahan dia, kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Jadi hari ini kalau saya bisa membagikan kesaksian betapa dahsyatnya Tuhan, biarlah sayanya semakin kecil, Tuhannya yang semakin besar. Karena Tuhan yang bekerja di dalam saya. Saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Singkat cerita, di dalam perjalanan panjang, saya cuma bilang, kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan tinggal jentikan jari, Dia pasti sembuh. Tidak ada yang mustahil. Dokter vonis saya, Catherine, kamu bisa anytime sudden death. Saya cuma senyum. Kamu jangan senyum-senyum. Ini serius, penyakit kamu serius. Saya bilang, dokter, yang punya hidup saya adalah Tuhan saya, bukan punya saya. Jadi kalau yang memvonis saya, memang saya sudden death, itu adalah Tuhan saya. Tidak ada seorang pun bisa memvonis saya kapan saya tidak ada. Jadi saya sukacita aja, saya bilang, karena saya tahu hidup saya di tangan Tuhan, saya bilang gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, saya menikmati sakit saya, Pak. Jadi saya bersahabat dengan sakit saya. Jadi saya tidak menolak. Waktu saya menolak, tambah parah. Tapi waktu saya bilang, ya Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai sakit saya ini untuk nama Tuhan dipermuliakan, saya rela. Satu pagi saat teduh, saya tidak bisa berjalan kan, Pak. Saya udah sempat pakai tongkat karena dia menyerang ke tulang. Jadi serangannya ke beberapa area. Kemudian menyerang ke tulang, saya tidak bisa berjalan dan saya harus ngesot ya kalau jalan itu. Nah, satu pagi saya buka saat teduh, saya buka Alkitab. Tuhan kasih, aku akan memberi engkau kaki seperti rusa yang menaiki gunung-gunung tinggi. Saya nangis sama Tuhan. Bagaimana saya bisa jalan, Tuhan? Kaki saya sakit. Tapi ternyata
3 hari dari saya dapat firman itu, saya lepas tongkat dan saya berjalan seperti puji biasa, Tuhan. Pak. Iya. Jadi saya bilang, wah, Mukjizat tuh, segala Bu, ya. kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Iya. Saya bilang, itulah sebabnya kenapa kita harus saat teduh setiap hari. Iya. Bagaimana kita membaca firman, karena firman itu adalah cara Tuhan berbicara sama Betul. kita. Cara Tuhan ngobrol sama kita. Iya. Jadi ternyata firman itu waktu kita Iya. percayai, firman itu hidup di dalam Iya. kita, dan waktu firman itu hidup di dalam kita, itu termanifestasikan Iya. dan kesembuhan itu terjadi begitu. luar biasa. Jadi di dalam sepanjang perjalanan sakit saya yang tidak ada obatnya Iya. itu, yang hanya untuk memaintain, Iya. saya melihat perkara-perkara yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya justru dalam kelemahan, bukan di dalam kekuatan, Iya. bukan kuat gagah saya. Jadi tongkat lepas Iya. karena firman. Iya. Kemudian ginjal saya isi air 11 kilo. Kemudian badan saya air semua. Saya pernah berjalan di atas air karena telapak kaki saya penuh Air. dengan air. Jadi bengkak semua Iya. satu badan. Kemudian ke dokter, terus dokter bilang, kamu tidak boleh pulang, kamu harus langsung masuk rumah sakit Iya. hari ini karena itu cairan harus dikeluarkan. Iya. Dan pas dicek, ginjal semua baik, Pak. Jadi walaupun lupus itu menyerang ke ginjal, menyerang ke tulang, Iya. tapi pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Iya. Dan di situ saya melihat kuasa Tuhan yang besar terjadi atas hidup saya. Iya. Gitu, Pak. Luar biasa ya kesaksian ini, Bu. Iya. Ibu dari bagaimana Tuhan pulihkan Ibu. Yang penting Tuhan menyertai waktu Ibu mengalami Betul. proses itu ya. Dan itu sweetness yang Iya. Tuhan kasih, yang sampai saya Iya. bilang gini, siapa saya Tuhan, sampai Tuhan bisa bela saya sampai seperti itu. Iya. Dan setelah 7 tahun, Pak, saya waktu itu dapat tentang 7 luka Kristus. Oh. Dan ternyata persis 7 tahun di mana saya sedang menyiapkan konsep untuk ibadah Jumat Agung. Iya. Saya lagi meeting, tiba-tiba saya dapat kabar dari lab. Iya. Di mana langganan kami Iya. selalu kami cek darah karena Iya. harus rutin cek darah. Iya. Lab itu mengabarkan kalau darah saya semua kembali normal. Wah, puji Tuhan. Semuanya normal, Iya, iya. tidak ada yang rusak, dan itu Iya. semua balik seperti normal. Dan Iya. hari ini saya sudah tidak mengasup steroid sama sekali. Luar biasa, Bu. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya, Tuhan luar Yesus biasa, baik. Tuhan Yesus baik ya, Bu. Iya. Ya. Wah, luar biasa pengalaman Ibu nih. Cerita Iya. yang bisa menguatkan orang-orang yang Yes. sedang mengalami hal yang sama Jangan ya. menyerah, karena Iya. Tuhan tidak pernah menyerah atas Iya. hidup kita. Jangan pernah kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Iya. Karena ujungnya itu adalah kemuliaan buat nama Tuhan. Iya. Iya. Bu, ini kan Ibu banyak pelayan di wanita juga, Iya. dari kesaksian Ibu banyak menguatkan para wanita ya, Bu ya. Iya. Nah, kan banyak wanita yang mengalami juga mereka harus membagi waktu. Ada yang wanita juga berkarir. Betul. Dan sebagai istri juga Betul. harus mengurus anak. Betul. Nah, bagaimana Ibu ingin menyampaikan kepada para wanita ini, Bu, di antara peran mereka yang banyak itu, Bu, supaya mereka tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yes. Iya, kalau bicara tentang itu adalah bicara tentang skala prioritas. Saya selalu mengajarkan kepada wanita-wanita 3 hal. Iya, Prioritas pertama adalah Tuhan. iya, Jangan pernah tinggalkan yang namanya mesbah doa. Iya. Apalagi wanita adalah sebagai tiang Tiang doa doa, bagi betul. keluarga, gereja, Iya. juga bangsa. Jadi nomor 1 itu adalah Tuhan. Iya. Bagaimana kita bersaat teduh, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, Iya. baca firman setiap hari, memuji menyembah Tuhan setiap hari. Itu adalah yang utama. Iya. Yang kedua adalah keluarga. yo, Jadi ini di atas segalanya. Iya, iya. Pertama Tuhan, Kedua, keluarga, keluarga. baru ketiga adalah melayani Iya. pekerjaan Oh. Tuhan. Jangan terbalik-balik nih ya. Jangan terbalik-balik. Kita saking asiknya, ini yang nomor 3 bisa di nomor 1, Pak Denny. Dianggap melayani Tuhan tuh ya. Iya, karena saya udah melayani Tuhan, dianggapnya dia sudah melayani pribadi dengan Tuhan, padahal bukan nih. Ini iya. salah kaprah Iya, gitu ya. iya. Melayani Tuhan belum tentu kita melayani Tuhan secara pribadi. Iya. Melayani Tuhan secara pribadi adalah
bagaimana kita mengangkat pujian penyembahan, ucapan syukur Iya. dari hati kita dari hari ke hari sama Tuhan, sampai Dia memanggil kita sahabat, Iya. sampai Tuhan bisa memberikan rahasia-rahasia Iya. yang nggak dikasih sama siapa-siapa, dikasih sama kita gitu iya. ya. Kita udah tahu lebih dulu. Nah, ini yang utama Iya. gitu, jangan dibalik. Jadi skala prioritas sih, Pak. Pada saat ini tidak terbalik. Harusnya ini semua bisa berjalan dengan baik dan lancar begitu. Iya, luar biasa Ya, nih Bu, penjelasan ya. Ibu. Nah Bu, sebagai wanita Kristen ya, sekarang apa sih tantangannya nih Bu? Yang terbesar lah, yang Ibu pernah lihat, dan karena pelayanan Ibu banyak di Iya. para wanita nih ya. Tantangan terbesar sebagai seorang wanita Kristen tuh apa Bu saat ini Bu? Fokus. Fokus. Jadi wanita itu gini, saya selalu memberi pandangan atau memberi satu contoh gitu Iya. ya, serumah. Iya, Kalau atapnya rusak, iya. masih bisa diganti, Pak. Oh, Bukan diganti, ditopang Iya. ya, dibetulin. Iya. Tapi kalau pilarnya Heeh. yang roboh, Iya. satu rumah ini pasti roboh. Hancur. Heeh. Pilarnya itu siapa? Pilar itu kan pilar doa. Iya. Sekarang ini banyak wanita-wanita dialihkan fokusnya Mm-mm. dengan apa kata Sosial media. Instagram, sosial media dan sebagainya Iya, ya. iya. Apa kata orang, apa kata dunia, Iya. dialihkan fokusnya. Iya. Itu cara kerja si jahat Iya. untuk menghancurkan rumah tangga yang ada nih. Iya. Dia tahu kalau dia gagalin atap itu easy. Heeh. Tapi kalau dia gagalin pilar, Pilarnya. abis ini semua Iya. satu rumah. Nah, jadi banyak wanita-wanita dialihkan fokusnya kepada yang tidak penting, yang tidak utama, Iya. sampai akhirnya dia tidak bisa berdoa. Iya. Dia lihat teman-teman yang lain, Iya. wah kok lebih diberkati, Iya. dia menjadi down. Padahal hidup Iya. dia sangat diberkati. Iya. Nggak mau kalah, betul ya Pak Iya. ya? Karena di Betul. Instagram Iya, story, wah lihat yang ini gini, Iya. wah dia juga mau, wah dia iya. tidak mau kalah. Padahal Tuhan sudah memberkati Iya. dia, tapi dia merasa dia belum Iya. diberkati. Jadi dia tidak bisa seperti dibutakan Iya. begitu oleh ilah-ilah yang Iya. ada karena gagal fokus. Iya. Jadi yang pertama adalah gagal fokus. Jadi jangan sampai wanita-wanita ini gagal fokus karena dia adalah sebagai pilar doa. Iya. Dia sebagai penolong dalam keluarga. Dan juga sekarang yang lagi banyak ini adalah masalah ekonomi, Iya. Pak. Tantangan ke depan, Iya. betul ya. Nggak usah rumah tangga. Iya. Perusahaan-perusahaan aja Iya. banyak yang berguguran, Iya. betul Iya. ya. Apalagi di rumah tangga Iya. ini berdampak ke rumah tangga-rumah tangga. Iya. Nah, bagaimana wanita-wanita ini tidak gagal fokus Iya. dan melihat potensi dalam diri Iya. dia. Kadang si jahat mengintimidasi, Iya. kamu bisa apa? Iya. Kamu kan cuman wanita. Alah, kamu itu cuman ibu rumah tangga. Padahal the power of emak-emak, Iya. power dari ibu-ibu Ibu, rumah tangga itu luar biasa. Iya. Tuhan pakai apa yang ada di tangan kita. Iya. Saya selalu bilang ke wanita-wanita, Tuhan nggak pakai bukan yang tidak ada pada kita. Iya. Tuhan pakai apa yang ada. Iya. Kamu bisa apa? Kamu bisa masak. Kamu bisa pakai masak Iya. itu untuk menambah penghasilan ekonomi kamu. Kamu bisa merangkai bunga. Ah. Kamu bisa apa yang tidak bisa kita kerjakan, Iya. pasti ada karena Tuhan pasti perlengkapi kita. Jadi bagaimana kita melihat potensi ada dalam hidup kita, Iya. seperti itu. Jadi tadi jangan gagal fokus dan lihat potensi diri dan kita lihat ya. potensi diri kita, karena itu bisa menjadi, karena kita penolong. Iya. Itu bisa menolong untuk Iya. suami, keluarga, anak-anak dan Iya. sebagainya. Juga untuk komunitas di sekitar kita. Kita bisa menjadi berkat, Betul. melatih mereka merangkai Iya. bunga. Jadi mereka punya penghasilan Iya. dari merangkai bunga, seperti itu. Iya. Jadi itu sih Pak yang Iya, bisa bisa lebih dibagikan. berdampak lah hidupnya juga ya. Iya betul, bukan buat dirinya Iya. sendiri, tapi juga bisa banyak orang Iya. gitu. Iya. Nah Bu, apa visi Ibu ke depan Ibu mengenai pelayanan Ibu ini? Apa sih yang Tuhan udah taruhkan di Ibu untuk ke depan 5-10 tahun, ada nggak Bu? Kalau visi secara pribadi yang Tuhan taruh dalam saya adalah saya mau membangun generasi-generasi penerus. Iya. Ya, jadi saat ini kita sedang berlomba, Pak. Berlomba dengan si jahat. Iya. Si jahat bekerja 24 jam. Iya.
kita dipotong tidur, dipotong apa, tinggal beberapa. Tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada ini untuk membangun generasi. Dan ini yang sedang saya kerjakan saat ini di gereja di mana kami tertanam. Saya membangun, merangkul anak-anak dari umur 5 tahun, remaja dan sebagainya. Karena waktu kita rangkul mereka, nanti mereka akan menjadi bergulir seperti bola salju. Dia akan menjadi generasi penerus. Kitanya boleh nggak ada, tapi gereja Tuhan tetap ada karena generasi-generasi ini yang akan meneruskan. Dan kemudian generasi muda ini dipakai di akhir zaman ini untuk memenangkan keluarga mereka. Jadi waktu mereka melayani, orang tuanya ikut nih, ceritanya mau melihat anaknya pelayanan. Akhirnya mereka, orang tuanya juga bisa mengalami Tuhan, bahkan sampai opa omanya. Jadi satu keluarga itu bisa mengalami Tuhan lewat satu anak kecil. Jadi benar firman Tuhan katakan kan, Tuhan akan membagikan teruna-teruna muda, dia akan bernubuat dan sebagainya. Dan ini adalah waktunya karena kita memang sudah ada di penghujung akhir zaman. Gitu sih, Pak. Luar biasa nih, Bu. Visinya adalah bangun generasi. Generasi sama Bu. Kita banyak harus membangun generasi penerus kita nih ya. Betul. Nah, Bu, ini pesan-pesan Ibu ya buat para penonton Ibu yang saat ini mengalami pergumulan hidup. Ibu kan sudah mengalami itu dan Ibu bersama Tuhan bisa melewati semua itu ya Bu ya, belajar dari sekolah kehidupan. Ya mungkin mereka saat ini mengalami hal yang seperti Ibu pernah alami. Pesan-pesan apa yang ingin Ibu bagikan buat para penonton Ibu? Iya. Silakan Bu. Iya, pemirsa yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini memang hari-hari yang tidak mudah. Tapi percayalah, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Apapun tantangan, apapun rintangan yang kita hadapi, percayalah Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Dan semuanya, setiap proses yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah melebihi kemampuan kita. Saya sudah buktikan itu dari setiap yang terjadi dalam kehidupan saya pribadi dan juga orang-orang yang kami layani. Tidak pernah melebihi kemampuan mereka. Dan percayalah, di akhir zaman ini Tuhan sedang mencurahkan kuasa-Nya yang tanpa batas pada setiap kita. Biarlah setiap kita bisa menangkap kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, yang kita manifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa melewati setiap proses kairos-kairosnya Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu beserta kita. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. 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 Bu, ini pertanyaan terakhir. Iya. Ada nggak ayat favorit yang menjadi rema bagi Ibu? Ini dia yang tadi saya sebut. Dan di waktu saya sakit, di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini ayat emas yang saya pegang sampai. Wah, luar biasa, Bu. Cukup kasih karunia Tuhan buat kita semua. Wah, terima kasih Bu atas kehadiran Ibu dan kesaksian hidup dari Ibu yang menguatkan banyak penonton juga ya. Dan bagaimana Tuhan bekerjanya luar biasa, Bu. Melalui Tuhan Yesus dahsyat sekali ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan juga, Pak, dengan sukacita. Dengan senang hati, Bu. Hidup, Nah, sebelum kita akhiri, Bu, mohon kesediaan Ibu untuk berdoa, Bu, buat para penonton yang sedang mengalami pergumulan. Kita mau doakan mereka, Bu. Apapun pergumulan mereka ya, Bu ya, sakit penyakit, ekonomi, pelayanan, atau apapun yang mereka alami saat ini, kita mau dukung dalam doa, Bu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah pada hari ini, Bapa. Kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini, Bapa, hamba-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah ya Bapa, setiap pemirsa, setiap
orang-orang yang menonton ya Bapa, yang ada di tempat ini saat ini ya Bapa, mengalami Tuhan secara pribadi melalui setiap proses kehidupannya Tuhan. Mungkin tekanan dalam kehidupan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah proses-proses dalam kehidupan mereka, yang mereka ada di titik yang Tuhan, saya sudah tidak kuat, Tuhan, aku tidak sanggup. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sanggup. Engkau adalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara-perkara besar dalam hidup kami. Kami yakin percaya Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang menopang. Tangan Tuhan sendiri yang menaruh tangan kepada setiap pemirsa yang ada yang Tuhan, yang pada saat mereka saat ini sedang sakit, disembuhkan di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur darah Yesus. Yang memiliki masalah ekonomi Tuhan, Engkau adalah Yehova Jireh. Engkau yang menyediakan setiap segala yang diperlukan oleh jemaat-Mu Tuhan. Juga ya Bapa, saat ini mungkin yang di tengah proses tekanan kehidupan ya Bapa, mungkin dia sedang diperlakukan dengan tidak adil oleh dunia ini Tuhan. Tuhan, tangan Tuhan yang kuat yang menopang mereka. Mereka akan melihat kuasa-Mu yang bekerja di dalam kelemahan mereka. Kami tahu Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong mereka. Hati Tuhan ada. Engkau yang begitu rindu untuk mendapatkan mereka. Engkau yang begitu rindu untuk mereka mengalami Engkau dalam kehidupan mereka. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Pagari dengan malaikat-Mu yang berlaksa-laksa, sehingga mereka bisa, yang buta dicelikan, yang telinganya tidak mendengar sekarang mendengar kebenaran firman. Hatinya yang tertutup terbuka saat ini Tuhan, karena Engkau yang menjamah. Roh Kudus yang bermitra dengan kami, bekerja tanpa batas di dalam ruangan ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah setiap permasalahan mereka, dan mereka mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, hamba-Mu mungkin sudah selesai memberikan kesaksian betapa dahsyat yang Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa, tapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Engkau menjamah setiap orang dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Roh-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mereka akan mengalami Engkau Tuhan lewat setiap proses kehidupan. Mereka berjumpa secara pribadi dengan Engkau, dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Terima kasih untuk salib-Mu Bapa. Terima kasih Engkau memilih untuk naik di atas salib itu dan mencurahkan darah-Mu, memberikan nyawa-Mu untuk kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami sudah selesai Tuhan, tapi biarlah Engkau terus mengerjakannya di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sahabat Penerus Waktu, kita sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus dahsyat melalui kesaksian hidup dari Ibu Catherine, dan Tuhan sudah membawa Ibu Catherine untuk mengenal lebih sungguh-sungguh, dan sekarang melayani di pengajaran dan di wanita. Bagaimana Tuhan bawa Ibu Catherine juga mengalami kesaksian dari sakit penyakitnya. Tuhan sudah pulihkan. Luar biasa kalau kita bergantung pada Tuhan. Saya ucapkan terima kasih Bu sekali lagi untuk sudah hadir. Dengan sukacita Pak Denny. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Saya Denny Widya CBC pamit undur diri, sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo para sahabat Penerus Waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini, dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Garing Serpong dan di Cengkareng.
Ya, silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.